Hai hai guys, jumpa lagi. Temenin makan sambil curhat siang seperti biasa. Makanannya udah pernah ya. Kali ini ada telur dadar, terus ada sarden aku campur sama si jamur merang. Ini nasinya, telur dadarnya setengah karena tadi pagi udah aku makan alpukat untuk Untuk sarapan. Well, buat kalian yang baru datang, makasih banget udah mampir. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih masih setia mendukung dan mensupport channelku ini, guys. Well, kalau ada yang nanya dapat kerupuk dari mana? Belinya di toko Asia, guys ya. Jadi tuh produk dari Thailand, Vietnam, Cina gitu ya kan, Hong Kong, Singapura, Indonesia itu ada di situ. Tapi Indonesia tuh jarang, kalau ada tuh paling bumbu masak bambu, terus racik kadang ada, tapi itu nggak komplit semua masakan ada gitu ya guys. Kebanyakan tuh produknya Taiwan ya, Cina, terus produk-produk ya kayak gini, kerupuk palingan gitu ya kan. Apalagi telur asin juga dari Cina ada gitu. Well, aku suka banget sama sarden yang ini karena ini tuh rasanya persis banget kayak sarden yang ada di Indonesia. Selain itu, ini nasinya pulen banget. Aku mau cerita pengalamanku. Seperti yang kalian tahu, aku saat ini udah kerja, alhamdulillah, dan lagi praktek kerja juga untuk menyelesaikan program kursus yang sedang ku jalani. Dan ternyata ada jadwal kerja yang bentrok dong. Sebenarnya itu bukan salahku gitu ya kan. Jadi gini loh, ada ternyata yang nggak jelasnya juga di sistem mereka. Kita semua kan apa-apa tuh dari aplikasi. Jadi mereka ada website tersendiri, karyawan bisa akses dari sana, bisa tahu, lihat jadwal kerjanya dari sana. Terus kalau karyawan tetap mau request liburan dari sana gitu, mau training online juga dari sana materinya, terus data pribadi dari sana untuk memperbarui data pribadi kayak rekening bank dan lain-lain gitu kan. Nah, disuruh dong, aku kan ada 3 kalian ketemu sama line manager ngomong langsung nih ya kan, karena kesel udah masukin, udah request untuk ngasih tahu nih di hari ini dan ini dari jam sekian sampai jam sekian iya aku bisa kerja, tapi selain di jam tersebut aku nggak bisa kerja. Jadi jangan kasih aku kerjaan, jangan kasih aku jadwal kerja di sini seperti itu guys, dan kamu berhak untuk memberitahu itu. Jadi nggak mengikuti aja semua maunya si perusahaan ya guys ya. Kalau di sini akhirnya aku udah masukin dong ya kan, tapi ternyata itu diabaikan dan mereka nggak approve itu. Sebagai pekerja kasual itu harusnya aku tuh nggak perlu juga kayak gitu, maksudnya ya tinggal ngasih tahu aja availability-nya aku, kapan aja aku bisa kerja. Gak perlu juga nunggu mereka setujui, kan aku bukan karyawan tetap gitu loh, dan mereka nggak akan rugi juga. Toh kalau aku nggak masuk juga kan mereka nggak perlu bayar aku gitu loh. Akhirnya aku ngadep dong, aku nih udah request, aku lagi butuh dalam 5 minggu ke depan untuk menyelesaikan kursusku, program praktek kerjanya, aku bilang gitu kan, sebagai volunteer. Jadi aku udah masukin, pertama line manager bilang, iya kamu masukin aja di your availability katanya gitu di website khusus gitu ya kan. Terus aku udah masukin, tapi itu pending, nggak ada jawaban. Dan aku masih dikasih jadwal pagi kemarin nih, hari Jumat pagi jam 7 sampai jam 10. Akhirnya apa? Aku memutuskan, aku udah request kok, aku udah ngadep berapa kali, udah ngasih tahu aku nggak bisa di hari ini dan ini. Aku ngomong secara langsung ke manajernya, oh ya oke. Sedangkan mereka menuntut aku menyelesaikan untuk training online, yang menurut aku, yang katanya kalau belum menyelesaikan training online tersebut mereka nggak akan ngasih jam kerja
banyak-banyak atau di stop dulu nih jam kerjanya. Giliran aku udah selesaikan tetap aja gitu ya kan. Bukannya nggak bersyukur guys, tapi aku melihat dari manajemen mereka tuh bagaimana. Ini kan kayak kantor cabang gitu ya guys ya. Aku suka banget sama jamur merang. Di sini jamur merang juga belinya di toko Asia. Jadi udah dalam bentuk kalengan gitu guys. Nggak ada yang fresh. Jamurnya beda, sini banyak kan jamur putih itu loh. Jamur apa sih? Shiitake ya kalau nggak salah ya. Udah ngomong gitu nih, karena aku udah selesai training, oh iya ntar gampang aku kata manajernya nih, nanti aku batalin kok itu. Tapi aku lihat di roster itu masih tetap berjalan. Akhirnya kemarin pagi, karena aku mulai berangkat itu jam 5.30, udah berangkat dari rumah menuju tempat praktek kerja. Jadi bagi yang belum tahu, aku praktek kerja di rumah perawatan lansia ya guys. Dan aku kerja casual di perusahaan retail, salah satu perusahaan retail besar di Australia. Ini enak banget ya. Nah, akhirnya kemarin hari Jumat bodo amat dong. Kata pasanganku, ya udah, kamu kirim aja SMS. Karena aku kan udah dikasih sick number. Jadi kalau berhalangan hadir, kalau sakit atau apa, kabarin di nomor tersebut. Karena pagi-pagi pas aku di jalan, aku SMS dong ke manajer supermarketnya gitu ya kan. Aku bilang pagi ini aku nggak bisa datang karena aku harus kursus gitu ya kan, harus belajar. Aku bilang gitu kan, sesuai dengan request yang aku minta di ke availability aku, kok gituin kan. Ya udah gitu aja. Jadi aku nggak berangkat kerja, tapi aku praktek kerja. Jadi kayak lebih, mereka tuh kadang lupa sama, mungkin karena banyaknya karyawan ya, jadi kayak lupa sama requestnya tuh, jadwalnya tuh si karyawan. Padahal di awal waktu aku ngelamar juga aku udah bilang, aku nih part-time student gitu loh kan, di hari ini dan hari ini aku harus belajar, aku nggak bisa datang kerja, paling bisanya afternoon shift, aku bilang gitu kan. Tapi sepertinya si manajernya itu lupa. Kasihkan aja set jadwal kerja aku. Jujur aja di minggu ini tuh jadinya aku nggak ada kerja. Harusnya kan kemarin 3 jam dari Jumat, tapi karena aku cancel juga, jadi nggak ada full nggak kerja di minggu ini. Dan roster untuk minggu depan pun mereka belum kasih. Harusnya itu roster atau jadwal kerja di minggu berikutnya itu selalu keluar di Rabu malam Kamis. Tapi sampai kemarin aku cek belum ada. Aku jujur aja nggak masalah. Karena di satu sisi aku tidak terbebani untuk menjelaskan kembali. Kalaupun mereka mau
pending dulu nih ngasih roster aku, nggak masalah. Jadi aku bisa lebih fokus dulu untuk menyelesaikan praktek kerja aku. Jangan yang jadinya bikin aku stres gitu ya kan, dikasih ke sini ternyata bentrok dan aku harus ngadep lagi, jelasin lagi, capek gitu ya kan. Aku tipe yang males gitu loh untuk ngejelasin berulang-ulang tuh, males gitu ya kan. Jadi gitu guys, suka dukanya lagi juga gini loh, mereka itu telat gitu hire aku tuh telat sebulan dari teman-teman lain yang mengikuti training pembukaan yang bareng sama aku, yang masalah email itu loh guys. Jadi sebenarnya itu bukan salah aku, sehingga apa, giliran waktunya jadwalnya aku praktek kerja, dia juga ngasih kerjaan. Itu sebenarnya karena manajemen mereka tuh yang gak jelas gitu menurut aku ya. Well, ini enak banget. Jadi segitu dulu curhatnya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan apa ya, ngeliat guys, udah mau habis tuh kan ya. Jadi aduh ya, segitu dulu guys, dadah, bye bye.